Selamat siang, ibu-ibu sekalian, kaum perempuan. Bersyukur kita bisa berkumpul bersama kembali di siang hari ini lewat Zoom. Walaupun mungkin hanya beberapa, tapi kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk saat ini. Mungkin juga kita perlu penyesuaian waktu lagi untuk ibadah online kita berikutnya ya, karena beberapa sekolah sudah mulai onsite, ibu-ibu juga kembali nganter anak. Mungkin jam segini baru ada yang masih OTW ke rumah, ada yang baru nyampe, jadi mungkin ya untuk berikutnya mungkin kita ada penyesuaian waktu. Tapi yang kali ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mungkin bisa mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas hari demi hari yang Dia berikan. Kita akan mulai ibadah kita. Oke, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, bersyukur ya Bapa, hari demi hari Tuhan berikan kepada kami. Hari demi hari tak putus kasih setia dan penyertaan Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu mengingat Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini kami mau menyerahkan ibadah persekutuan kaum perempuan kami pada siang hari ini. Tuhan saja yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bagi teman-teman kami yang belum dapat hadir bersama, Tuhan juga yang berikan kesempatan sehingga pada kesempatan mendatang mereka bisa hadir bersama. Mungkin yang masih dalam kesibukan, Tuhan juga berikan waktu yang terbaik untuk mereka. Bagi yang sedang sakit juga Tuhan yang memberikan pemulihan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persekutuan kami pada siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan tak pernah berhenti menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bahkan mungkin di saat kita sendiri menjauh darinya. Mungkin karena ada masalah-masalah sehingga kita merasa tidak layak atau tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Kiranya kita terus mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Saya akan beri kesempatan bagi ibu-ibu yang mau men-sharingkan pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, kita terus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bukan berarti semua hidup kita akan berjalan baik-baik saja, tapi dalam masa-masa sulit pun kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, menopang tangan kita, berjalan dengan kita. Mungkin ada ibu-ibu yang mau men-sharingkan sesuatu hal, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Saya beri kesempatan. Mungkin Bu Rini nih yang baru ulang tahun hari Sabtu lalu. Terima kasih. Kalau saya sih bersyukur aja selalu karena penyertaan Tuhan hingga saat ini, diberi kekuatan, kesehatan, anak-anak, suami, semua saya selalu mengucap syukur. Itu aja kesaksian dari saya. Ya, terima kasih Bu. Bukan cuma anak-anak dan suami, sekarang udah ada cucu-cucu ya Bu? Udah ada cucu lah? Iya, ada satu cucu. Iya. Francis. Iya. Oke, terima kasih Bu Rini. Mungkin ada ibu-ibu yang lain? Bu Yana mungkin? Ya, ada sedikit kesaksian tentang orang-orang terdekat, bagaimana kita membagikan kasih kepada orang-orang terdekat kita, terutama untuk selama pandemi ini memang kalau kita jauh dari orang tua, itu bisa datang mengunjungi mereka itu suatu hal yang istimewa gitu ya. Jadi di bulan Desember kami sekeluarga bisa datang ke Klaten meskipun prosedurnya agak ribet meskipun sudah divaksin, tetapi kami tetap menyertakan swab. Nah, memang kadang-kadang kalau kita jauh dari orang tua,
kita nanya kabar itu, mereka pasti jawabannya baik. Tetapi pada saat kita ada di dekat mereka, sebenarnya banyak hal yang terjadi dan itu ternyata suatu masalah gitu ya. Nah, di sini maksud saya adalah pada saat ada kesempatan untuk mendampingi orang tua, hanya sekedar duduk mendengarkan mereka itu sebenarnya udah suatu yang berharga sekali buat kami sekeluarga. Mendengarkan tiap cerita curhatan mereka, karena sebenarnya orang tua kita itu hanya perlu ada yang mendengar. Setiap hal yang mereka alami itu mungkin hal-hal yang biasa menurut mereka, tetapi misalnya bisa berbagi dengan orang-orang terdekat, terutama anak-anak, cucu, itu hal yang sepele, tetapi berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita dan berkat pada saat kita bisa mendengarkan, menyediakan telinga dan waktu kita untuk duduk bersama-sama mendengarkan mereka. Itu aja sih, Bu Sinta. Rasa syukur dan pengalaman berharga yang saya alami di bulan Desember kemarin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yana untuk sharing pengalamannya. Bu Ruth juga tadi nih semangat banget ini diajakin ikut persekutuan. Mungkin ada yang mau di-sharingkan. Ya. Salam kenal ibu-ibu semua. Mungkin belum pada tahu. Saya Ruth Hutagalung, saya tinggal di Citra Indah. Masih simpatisan sih. Ya memang saya semangat sih waktu saya di-share sama Ibu Sinta ya, karena memang temanya ini banget, dalam banget sih kalau bagi saya ya, karena adalah suatu hal yang dibutuhkan kebijaksanaan ya untuk bisa menjalani hari ini. Dan ini ayat ini sebenarnya juga ayat yang saya dapat waktu malam tahun baru. Jadi kan kami nggak kemana-mana, di rumah aja. Terus kami juga nggak pakai tata ibadah untuk tata ibadah doa tengah malam ya. Jadi kami ambil dari renungan dan ternyata yang muncul ayatnya adalah ini gitu. Ini ayatnya mengena banget sih, karena semakin artinya kan kalau untuk di usia yang saat ini, dulu kayaknya excited banget ya tahun baru. Nah, kalau sekarang tuh yang, apalagi setelah masa pandemi nih. Setelah masa pandemi tuh kayaknya hari demi hari itu berharga banget, bersyukur banget kita bisa melewati hari demi hari gitu. Apalagi juga, ya kan pandemi ini banyak berita-berita gitu ya, kerabat, teman, saudara yang sudah mendahului gitu, atau mungkin sakit gitu kan, terkena COVID gitu. Jadi hari demi hari itu lebih disyukuri kalau buat saya ya, lebih disyukuri, dan bertambahnya usia juga bersyukur gitu. Mungkin ada teman saya yang tidak nyampe kata usianya sama seperti saya gitu, tapi Tuhan memberkati saya, menganugerahkan kehidupan, masih menganugerahkan kehidupan buat saya. Itu saya syukuri. Jadi semakin bersyukurlah gitu Bu, semakin ke sini semakin terasa banget bahwa sangat penting untuk kita bijaksana menjalani hari, mensyukuri juga waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan. Mungkin itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ruth. Terima kasih Bu. Ya, masih ada lagi kah? Saya coba sharing ya. Boleh Bu Risti, silakan. Jadi di Desember kemarin memang kita sudah rencana bahwa bukan Desember, tahun baru ya. Tahun baru kita akan coba jalan. Dua keluarga, saya dengan Leli kebetulan pergi untuk mengantarkan Mbak
yang sudah membantu kami di Tanjung Priuk, orang tua kami selama 45 tahun. Jadi dia harus kami antar kembali ke Jogja. Kebetulan karena memang dikarenakan ibu saya sudah meninggal di Juli tahun lalu, sehingga kami merasa bahwa ya sudah waktunya dia harus kembali. Jadi ini kebetulan temanya adalah menghitung hari. Nah, jadi saya merasa bahwa waktu yang sudah diberikan oleh Mbak yang membantu kami, menemani kami dengan setia, cukup di 45 tahun. Dari mulai dia kecil, usia remaja, hingga sampai dia usia 60 tahun bersama-sama dengan kami sampai dia pun tidak menikah, adalah suatu hal yang harus kami sangat apresiasi, dan kami mengucap syukur terima kasih kepada dia karena dia bisa membantu kami, menemani ibu kami, bahkan menemani setiap hal kejadian di keluarga kami, dari mulai anak-anak saya masih kecil, kemudian suami sakit juga dia ngurusin, sampai dengan terakhir kali adalah ibu saya. Sehingga pada saat keluarganya meminta dia harus kembali ke Jogja, tidak mungkin kami melepaskan begitu saja. Jadi sebagai bukti kasih kami dan perhatian kami ke dia, kami antarlah ke Jogja. Tapi ada hal yang kami lakukan, tidak hanya mengantar, tapi ada sekalian kami bersilaturahmi ke keluarga. Jadi kami datang ke Klaten, ke pendeta yang sudah emeritus, pendeta GKJ, kami ketemu, kami saling sharing, bercerita, terus kemudian juga kami, yang paling kami syukuri adalah kami ketemu dengan kakaknya bapak saya. Jadi bapak saya itu selama ini nggak tahu kalau kakaknya nomor 3 itu masih hidup. Jadi dia 5 bersaudara, bapak saya paling bungsu, semua kakaknya itu sudah meninggal semua, dan dia pikir hanya dia sendiri yang masih hidup ya, sehingga dia tidak tahu kalau kakaknya yang nomor 3 itu masih hidup. Nah, waktu kami datang ke Wates, ketemu dengan keluarga di sana, ceritalah salah satu keluarga Bude yang cerita kalau bahwa kakaknya bapak itu masih hidup. Nah, kami datang ke sana lah, jadi kami bisa berbagi kasih di situ. Kami melihat bahwa sekian lamanya tidak ada komunikasi antara kakak adik, lo bayangkan. Dan bapak saya tuh sampai juga kaget di situ, dan waktu ketemu pun jadi lucu. Sekarang sama-sama tuanya udah umur 80 tahun, jadi sama-sama nggak ngerti, sama-sama satu lupa. Kalau bahasa Jawanya, kue iki sopo? Aku Bari itu ku sopo? Oh, udah kenal lagi, kamu tuh siapa lagi? Ini lucu, jadi saling tanya-tanyaan gitu kan. Sampai akhirnya mereka ya ketemulah, terus kita berdoa di situ bahwa Tuhan masih memberikan umur yang begitu panjang dengan hari-hari yang tidak kita tahu kapan harinya itu akan berakhir ya. Nah, di kesempatan itu kita mengucap syukur bahwa masih dikasih kesempatan, dan saya pun nggak tahu, mungkin kunjungan kami sekalian mengantar Mbak ke pulang kembali ke Jogja, jangan juga kunjungan silaturahmi ke keluarga di Jogja, Wates, sampai ke Klaten juga, itu adalah mungkin terakhir kali untuk bapak saya, untuk saya, untuk yang lainnya, karena kita nggak tahu waktu kita, umur kita, dan yang saya rasakan adalah sukacita sekali adalah bapak saya. Bapak saya di umur yang 83 tahun, masih bisa ikut sama-sama dengan kami, masih bisa mengunjungi keluarga-keluarga, dan ketemu kakaknya. Satu sukacita banget di situ. Jadi walaupun yang sudah lama nggak tahu, sampai akhirnya tahu bahwa masih hidup, nah itulah satu hal yang kami bersyukur dan bisa hal kami sama-sama akhirnya terjalinlah silaturahmi yang dulu tidak terjalin, akhirnya terjalin lagi, kami punya hubungan lagi dan saling memberikan kabar. Ya, itu yang kami rasakan bahwa waktu yang Tuhan berikan itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin, digunakan kesempatan yang paling baik untuk memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kebetulan waktu kemarin kami dikasih waktu untuk bisa pergi sama-sama, saya dan Leli juga anak-anak juga, ya kita mengucap syukur karena ada hal yang bisa saya ketemu dengan orang-orang yang dulu nggak pernah kita temuin karena pandemi ini ya, sehingga kami saling bisa bercerita, berbagi kasih, seperti tadi Ibu bilang tuh, menjadikan pendengar untuk orang-orang tua aja mereka udah senang. Jadi kami mendengarkan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan selama pandemi ini, karena banyak keluarga yang nggak bisa datang mengunjungin. Begitu kita datang, mereka kayak dikasih hadiah yang paling besar, seneng banget. Sampai kita pulang pun nggak boleh pulang gitu kan, malah disuruh nginap. Tapi kita nggak bisa karena kita harus jalan lagi ke beberapa tempat. Kemudian kita hanya waktu sebentar sih, dari tanggal 29 sampai tanggal 2 kita keliling gitu. Ada hal yang sukacita ya, itu yang kita dapatkan, bahwa
kita bisa ketemu dengan saudara yang lainnya, saling menguatkan, saling mau mendengarkan, mereka bercerita, mereka berbagi, itu. Dan ya bersyukur bahwa kita masih dikasih waktu untuk saling berikan perhatian. Itu aja, Ibu-ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Risti sharingnya. Mirip-mirip Bu Yana ya, mengunjungi orang tua. Sama-sama ke daerah Klaten juga tuh. Ya, saya ke 3 tempat, ke Jogja, ke Klaten, sama ke Wates. Jadi cukuplah. Ya, terima kasih sharingnya, sangat menguatkan. Banyak hal Tuhan bisa pakai untuk menjadi, kita nggak tahu waktu Tuhan. Ya, seperti cerita Bu Risti juga nggak tahu, ternyata setelah berapa puluh tahun ketemu. Itu juga karena nganter Mbak pulang. Maksudnya betul. Semua yang tidak terduga, tidak terencana, nggak ketahuan, tapi Tuhan buat ada indah pada waktunya. Iya, betul. Ya, saya pernah baca ada perkataan Bunda Teresa mengatakan, sehari yang kita lalui tanpa berbuat baik kepada sesama adalah hari yang tak layak untuk dihidupi. Jadi dari sini belajar, hari-hari kita sesungguhnya harusnya ada satu perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, tema kita hari ini menghitung hari. Apakah artinya kita menghitung hari demi hari sambil mencoret kalender? Atau bagaimana sebaiknya kita menjalaninya? Ibu Pendeta Dia akan membantu kita merenungkan bagian firman Tuhan yang mengupas akan hal ini. Pada Ibu Pendeta Dia Nuraini, saya persilakan. Terima kasih Bu Sinta. Saya izin share screen ya. Silakan. Selamat siang Ibu-ibu. Mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini, di tengah pekan ini, untuk kami boleh bersama-sama dengan para perempuan hadir di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah sang pemilik kehidupan kami, dan kami bersyukur kami masih boleh datang kepada Tuhan, sang pemilik hidup kami. Kami mohon juga Tuhan menolong hamba-hamba-Mu untuk bukan sekedar mendengar, tetapi juga untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Juga bagi hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan firman, izinkanlah hamba-Mu menyatakannya seturut dengan kehendak Bapa. Kami berdoa dan memohon belas kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, Ibu-ibu, hari ini saya senang sekali karena boleh ketemu untuk yang kedua kalinya di Persekutuan Kaum Perempuan GKI Kowis. Rasanya sudah lama sekali saya terakhir ke Kowis dengan Bu Evita, setelah itu diajak ngopi bareng ya Bu Evita. Ngopi apa? Nge-cafe di daerah Kowis gitu ya. Suasana sebelum pandemi. Nah, saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah menghitung hari dari Mazmur 90 ayat 12. Saya mengajak kita bersama untuk memperhatikan Mazmur 90 ayat 12. Saya bacakan untuk sekalian kita. Demikian dinyatakan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Ibu-ibu, kita perhatikan kata per kata. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara, ada beberapa kata kunci yang menarik untuk kita perhatikan di tempat ini, di saat ini, atau di bagian ini. Yang pertama, saudara, menghitung harinya. Gitu ya. Ini kan mirip lagunya si KD zaman dulu, zaman saya masih remaja kayaknya. Sekarang udah kepala 4 ini udah lama banget kayaknya ya. Menghitung hari, wah, orang menghitung hari itu biasanya berkaitan dengan tunggu-menunggu. Nah, tapi dalam teks kita justru itu dikaitkan dengan hati bijaksana. Nyambungnya di mana antara menghitung hari dengan hati bijaksana? Kayaknya ini sesuatu yang agak berbeda ketika kita bicara tentang menghitung hari dan tentang hati bijaksana. Nah, untuk bisa memahami nyambungnya di mana antara menghitung hari dengan hati bijaksana, Ibu-ibu, mari saya punya sebuah cerita.
cerita ini, kisah ini terjadi ketika tahun berapa ya? Tahun 2011 rasanya, antara 2010-2011 deh. Ada konven pendeta GKI di Batu. Waktu itu kita nyebutnya lebih gampang Batu Malang gitu ya. Tapi sebenarnya itu kota sendiri sih. Nah, di Batu ini, ibu-ibu, ada sebuah vihara yang kami datangi. Jadi salah satu agenda dari konven pendeta GKI yang jumlahnya ratusan itu, pendeta GKI ternyata ratusan ibu-ibu. Itu di antara sebegitu banyak peserta konven pendeta GKI itu dibagi-bagi. Ada yang outingnya itu ke vihara, ada yang outingnya kemana gitu, saudara. Nah, saya termasuk yang memilih untuk pergi ke vihara Dhamma Dipa Arama ini. Nah, saudara-saudara, di sana saya dan beberapa pendeta itu jumpa dengan seorang bikuni. Bikuni itu kayak biku, tapi dia perempuan. Jadi kepalanya juga dipelontos kayak yang digambar ini, saudara-saudara, tapi dia perempuan. Dan kebetulan waktu itu dia bilang dia berasal dari kota yang sama dengan GKI di mana saya melayani. Nah, saudara-saudara, kami bertanya jawab, penasaran dong dengan pilihan hidup seorang perempuan menjadi biku, dan itu buat banyak kita kan masih sesuatu yang amazing lah, seorang perempuan bersedia kepalanya ini digundulin. Saya aja rambut ini saya eman-eman gitu, meskipun juga jadi prakteknya anak remaja, makanya warnanya warna-warni. Nah, tapi ini sampai digundul gitu loh. Nah, selain itu kami juga berbincang soal gaya hidup, lifestyle di vihara ini. Saudara, ada satu cerita yang menarik dari dia. Dia mengatakan begini, semua bagian dari kehidupan yang mereka jalani di vihara itu adalah sebuah kehidupan yang sedapat mungkin disadari. Maksudnya apa? Maksudnya gini, mulai dari buka mata, melek, itu mesti disadari. Oh, saya melek nih. Oh, saya buka mata nih. Lalu dia turunkan kaki. Kaki mana yang turun? Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Lalu tarikan nafasnya. Berapa kali nih saya menarik nafas? Apa yang dia lihat dalam perjalanannya? Menuju kemana? Apakah dia menyadari itu? Wah, saya itu sampai bayangkan, ibu-ibu. Lalu sampai tempat kamar mandinya berapa lama? Semua harus dilihat, dirasakan, diresapi, dihayati begitu. Buka mata, diresapi, dihayati, disadari. Turunkan kaki, disadari. Pakai sendal, disadari. Ngelangkah kaki kanan atau kaki kiri, disadari. Aduh, cek lamai gitu ya. Loh iya, coba Bapak Ibu-ibu perhatikan para biku dan bikuni. Kalau yang punya kesempatan untuk live in ya di vihara, coba perhatikan lifestyle mereka, cara mereka menjalani kehidupan. Mungkin beda-beda ya setiap vihara karena kan ada aliran-aliran tersendiri. Ada masa-masa sendiri untuk bertapa apa begitu. Tapi kalau saya lihat waktu itu memang semuanya berjalan seolah lambat. Jalan lambat, ngomong lambat, segala sesuatunya lambat gitu. Nah, ternyata saya baru tahu kenapa mereka lambat, itu bukan karena mereka otaknya lambat, tapi karena mereka berusaha untuk memaknai setiap perjumpaan, merasakan setiap sentuhan, merasakan apakah ketika saya berjalan itu ada bunga yang sedang mekar di samping saya, apakah di situ ada embun yang masih nempel di daun. Menyadari segala sesuatu itu adalah sesuatu yang rupanya menjadi bagian dari latihan spiritual mereka. Nah, saudara, kata kunci dari cerita itu adalah menyadari. Dan ini saya rasa menjadi sesuatu yang sangat penting dalam rangka kita menghubungkan antara menghitung hari dengan hati bijaksana. Kenapa? Karena saudara-saudara, waktu itu berlalu dengan cepat loh. Kayak foto ini nih. Biasanya ya, ketika anak-anak kita masih kecil, saya nggak tahu di antara kita berapa banyak yang anaknya masih kecil gitu. Tapi kalau seumuran saya mestinya sudah nggak terlalu kecil lagi. Saya kepala 4 gitu ya, saudara ya. Sudah nggak terlalu bayi lagi gitu kan. Itu hektik banget gitu.
yang mana ngasih gendong si kecil, ya ada lagi yang merangkak di bawah, ada lagi yang nangis gitu. Hektik banget jadi ibu-ibu. Mau jemput si bungsu, tapi juga sebelumnya mesti jemput dulu si sulung gitu. Hektik segala sesuatu itu, wah, rasanya kalau udah sampai posisi seperti itu, apa sih yang ada dalam pikiran kita? Pengen cepet-cepet anak-anak gede gitu ya. Pengen cepet anak-anak gede, pengen cepet mereka bisa mandiri, tapi nggak terasa loh, tahu-tahu mereka udah wisuda gitu toh. Kadang-kadang saudara-saudara ada banyak momen yang tidak kita sadari. Ketika kita masih pengantin baru misalnya, ketika ibu-ibu masih pengantin baru atau ketika masih pacaran gitu ya, masih seneng-senengnya gitu, masih muda. Wah, rasanya itu pengen punya ini, pengen menggapai ini, pengen segala sesuatu. Tujuan kita itu jelas gitu dan kita berusaha untuk menggapai. Tahu-tahu udah jadi usia lanjut. Time flies karena waktu itu nggak bisa kita pegangin dan ketika kita saudara-saudara begitu berfokus pada tujuan, kadang-kadang kita melewatkan momen yang sekarang ini terjadi. Dan ketika kita melewatkan momen yang sekarang terjadi, kita lupa. Ada kehadiran-kehadiran, ada peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya kadangkala bentuknya itu blessing in disguise. Ibu-ibu memahami ya istilah blessing in disguise itu. Berkat yang tersembunyi. Karena apa? Karena kita berfokus betul, kita begitu berfokus pada tujuan kita. Kita merasa hidupku ini berat, ada perjuangan yang harus aku lakukan, dan aku bangun siang malam melakukan pekerjaanku sedemikian rupa, melakukan tugas tanggung jawabku sebaik yang bisa aku lakukan, supaya di depan itu bisa tergapai. Kadang dalam hektik hidupnya kita, kehektikan kita, dalam keribut-riuhan hidup kita sampai nggak bisa menikmati momen-momen yang saat ini terjadi. Ada banyak ibu-ibu muda yang kadang tuh ngomong, aduh Bu, sekarang kalau diminta untuk aktif, aduh anak-anak saya tuh Bu masih belum bisa ditinggal, bla bla bla. Aduh Bu, capek Bu ngurusi anak-anak saya, aduh rasanya itu wah. Terus saya ngomong, kalau misalnya anak-anak ibu sekarang ikut camp 10 hari, boleh nggak semuanya Bu? Ah, gimana ya Bu ya? Sepi dong rumah saya. Kita nggak sadar bahwa ada berkat dari kesibukan kita, dari perjuangan kita. Ada berkat tersembunyi, yaitu bahwa rumah kita rame dengan anak-anak contohnya. Kita lupa bahwa dalam pekerjaan yang mungkin kita keluhkan dengan begitu besarnya beban, ada pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Terima kasih untuk waktu, tapi terima kasih juga untuk kehadiran saudara-saudara, untuk bunga mawar yang ada di sekitar kita, untuk burung yang mungkin pagi hari masih berkicau. Kadang kita begitunya sampai momen-momen yang terjadi itu lewat begitu saja. Nah, saudara-saudara, tadi ya, kata kuncinya adalah menyadari, awareness. Nah, kalau berdasarkan Mazmur 90 ayat 12, apa yang ada di sana, saudara? Apa kesadaran atau menyadari seperti apa yang muncul melalui Mazmur 90 ayat 12? Yang pertama, Bapak, Ibu-ibu. Yang pertama, dalam Mazmur 90 ayat 12, sebenarnya menghitung hari itu merupakan sebuah upaya untuk menyadari hal-hal yang ada atau terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau dibilang ajarlah kami untuk menghitung hari, sebenarnya si pemazmur ini ngomong sama Tuhan, ajarlah kami untuk menyadari hal yang ada dalam hidup kami. Bisa nggak kita tidak menyadari apa yang terjadi dalam hidup kami? Sangat bisa. Sangat bisa. Yaitu tadi, karena hektiknya kehidupan kita. Makanya ibu-ibu jangan heran. Kalau tiba-tiba nih, ketika kita sedang asik, hektik dengan kehidupan kita, asik dengan apa yang kita hendak tuju, hendak kita capai, tiba-tiba seperti Tuhan itu stop kita. Jeder dengan kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita mau nggak mau jadi berhenti.
Jangan heran kalau tiba-tiba terjadi persoalan dalam kehidupan kita, jeder gitu, saudara. Kenapa? Bisa jadi itu upaya Tuhan untuk ngajari kita menyadari apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, seorang pendeta senior satu kali pernah ngajari saya begini. Jadi waktu itu saya baru jadi pendeta 2,5 tahun rasanya. Sekarang saya sudah hampir tahun ke-17. Ketika saya baru 2,5 tahun jadi pendeta, saudara, ada persoalan yang tiba-tiba menghadang, jeder gitu, saudara ya. Lalu pendeta senior ini ngomong begini, dia, kamu tahu enggak bahwa setiap persoalan yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang, itu pasti ada maknanya. Tapi biasanya Tuhan memang tidak membiarkan kita tidur terlalu nyaman. Tuhan tidak membiarkan kita terlalu nyaman dengan keadaan kita. Kadang-kadang Tuhan akan menghadirkan persoalan supaya kita bangun dan kita menyadari bahwa hidup kita itu ada Tuhan. Periodik loh, kadang-kadang datangnya dia. Bisa, oh setelah ini kamu nggak ada masalah. Selama 5 tahun berturut-turut nggak ada masalah nih. Tapi bisa jadi tahun ke-6 muncul lagi pergumulan nih. Jangan anggap itu Tuhan tidur, tapi Tuhan sedang membangunkan engkau untuk kembali menyadari. Kita ini selalu perlu melakukan koreksi, kita selalu perlu melakukan introspeksi, dan cara Tuhan untuk ngajari kita menyadari apa yang terjadi, apa yang ada dalam hidup kita, kadang-kadang melalui hal-hal seperti itu. Nggak mesti ya, tapi pasti ada masa-masa di mana kita harus menghadapi tantangan. Ya kayak anak sekolah, kadang-kadang muncul ujian kan. Apakah ujian itu dibuat oleh guru atau pihak berwenangnya itu untuk merintangi anak-anak? Kan bukan. Ujian, soal yang harus dipecahkan oleh anak-anak kita ketika kita sekolah dulu, ketika mereka sekolah sekarang, itu adalah cara untuk membuat mereka kembali mengingat hal-hal penting yang diajarkan dalam proses belajar. Nah, saudara-saudara, ternyata setelah kita menyadari, ada kelanjutannya loh. Upaya menyadari itu adalah mestinya nanti berujung pada memahami. Kalau kita sudah menyadari apa yang ada dalam hidup kita, maka kita akan memahami. Sebenarnya kita membedakan orang yang bijaksana dengan tidak bijaksana itu bagaimana sih, saudara-saudara? Gampangannya gimana sih kita bisa membedakan, oh ini orang bijaksana, oh ini orang tidak bijaksana? Biasanya melalui apa? Umumnya sih melalui bagaimana mereka bersikap. Orang yang memahami tidak akan gampang dan buru-buru melakukan sesuatu, atau gampangnya tidak gampang menjadi reaktif. Karena dia memahami. Tidak gampang judgement, wah ini males ke gereja soalnya ini pasti orang yang kurang iman ya. Gampang banget ngomong gitu, karena dia tidak memahami bahwa ada orang-orang yang ternyata karena tuntutan pekerjaan, karena keadaan keluarga, atau berbagai macam hal lain, ke gerejanya jadi kurang gitu misalnya. Bahwa mereka sebenarnya bukan orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita kemudian nggak gampang ngomong, oh begini dan begitu. Karena apa? Karena dia memahami. Nggak gampang ngomong, Tuhan itu tidur, Tuhan itu nggak peduli sama hidup saya, Tuhan itu jahat sama saya. Kenapa? Karena dia memahami bahwa dalam kehidupannya, Tuhan punya cara yang berbeda, cara yang terbaik, dan keputusannya kadang-kadang berbeda dengan kita. Karena dia menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka dia memahami bagaimana cara Tuhan bertindak atas hidupnya. Itu bijaksana, saudara. Nah, kalau dari teks, apa yang harus disadari dan dipahami? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat konteks Mazmur 90 itu apa toh? Konteks Mazmur 90 ini, saudara-saudara, sesungguhnya oleh LI kan diberi judul Tuhan tempat perteduhan gitulah, gitu ya saudara-saudara ya. Mazmur 90 itu Tuhan tempat perteduhan. Allah
tempat perlindungan yang kekal. Allah tempat perlindungan yang kekal. Nah, saudara-saudara, bagian Mazmur 90 ini sering dipakai dalam ibadah-ibadah kedukaan. Dikatakan bahwa di sana itu engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara-saudara, Mazmur 90 ini memang sangat kental dengan hal-hal yang sifatnya kedukaan, karena ini mengingatkan kembali betapa Tuhan itu adalah tempat perteduhan, tempat perlindungan. Sebenarnya kenapa sih ini menjadi penting untuk disadari dan dipahami? Karena ini loh saudara-saudara. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan perteduhan, maka kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah itu nggak berbatas waktu. Tuhan itu nggak berbatas waktu. Dia bisa bekerja sebelum kehadiran kita. Dia bisa menetapkan bagaimana kita hadir, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita, sebelum bahkan kita mengalami persoalan. Karena Tuhan itu nggak berbatas waktu. Kalau manusia, sebaliknya, manusia itu berbatas waktunya. Manusia nggak bisa lepas dari rumus kemarin, masa lalu, sekarang, now, atau besok, masa depan. Itu rumusnya kita. Nggak ada toh seorang pun di antara kita yang bisa lepas dari rumus itu. Kita selalu berada dalam garis linear, garis lurus. Dulu, sekarang, masa depan, nanti. Nah, kalau Tuhan, enggak. Tuhan nggak pakai rumus itu. Tuhan bisa ngelipat waktu saat suka dia, karena dia penguasa waktu. Apa yang kita pahami tentang Allah, apa yang kita pahami tentang dunia ini, semuanya itu berasal dari otak kita yang cuma segini. Tangan saya ini gendut, saudara. Tapi kalau ini mesti lebih kecil dari genggaman ini, saudara. Otak manusia itu. Kok saya tahu? Iya, karena waktu saya kuliah mengambil materinya perkuliahan itu, saudara, kami oleh dosennya dibawa ke ruang mayat, dan kemudian kami melihat seberapa gede tuh otak manusia. Dan apa yang kita pahami, persepsi kita tentang dunia, tentang waktu, itu semua dipengaruhi oleh ya otak yang nggak terlalu gede itu, saudara. Apakah Tuhan sebatas otak kita? Enggak, Tuhan itu nggak berbatas, termasuk waktunya. Pilihan tindakan, pilihan waktunya, itu semuanya nggak berbatas. Tapi manusia itu berbatas waktu. Karena itu kita perlu untuk memberi makna pada kehidupan kita, sebab batas waktu kita itu ada. Lagi rame nih, kayaknya hari ini ya pemakamannya ya. Putri sulungnya ini, Nurul Arifin, artis kan ya. Usianya masih muda, masih 28 tahun, kebalik bukan 82. Masih 28 tahun, cantik lagi gitu ya. Pinter, cita-citanya jadi dosen dengan segala kontroversinya. Tapi saudara-saudara, coba lihat, orang itu nggak pernah bisa menduga berapa banyak waktu yang tersisa untuk hidup kita. Sama seperti yang tadi gambar-gambar loh, saudara. Nggak terasa, apalagi kalau kemudian waktunya ternyata emang pendek. Nggak sampai pada usia lanjut begitu, nggak sampai, tapi udah Tuhan panggil. Nah, kalau kita nggak pernah merasakan dan memaknai kehidupan yang kita jalani, kita nggak pernah menghitung hari-hari kita, aduh, ngenes loh saudara. Saya ngerasa bahwa itu sebuah kesia-siaan betul. Nggak bisa menikmati, tahu-tahu suruh pulang gitu kan. Loh Tuhan, saya belum sempat loh menikmati hidup. Saya cuma bekerja. Saya sekolah. Saya belajar. Terus saya suruh pulang sekarang Tuhan. Kira-kira kalau terjadi dialog imajiner gitu ya. Kenapa Tuhan panggil saya pulang? Saya belum sempat loh nikmati. Terus Tuhan bakalan jawab gini. Segitu tahun kamu enggak menikmati, apakah karena aku kurang memberi berkat? Kan enggak juga. Tapi karena pandangan kita ini lebih berfokus pada persoalan, pada tujuan yang jauh di depan, sampai kita lupa ada berkat yang ada saat ini. Manusia itu berbatas waktunya.
nikmati apa yang Tuhan berikan sekarang. Tuhan adalah tempat perlindungan dan perteduhan juga berarti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan. Saudara, kita bisa punya berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Kita punya berbagai hal yang kita rindukan dan kita cita-citakan. Tapi jangan lupa loh, ini semua yang kita jalani semua ini ada yang berkuasa, yaitu Tuhan. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Kita siang malam bekerja kayak kata Mazmur 127 itu ya. Sia-sialah orang bangun pagi-pagi, makan roti sampai jauh malam. Sia-sialah usaha orang yang membangun rumahnya kalau Tuhan tidak ada di sana. Karena Tuhanlah yang sesungguhnya berkuasa atas kehidupan. Maka, saudara-saudara, benarlah dikatakan oleh si pemazmur ini, Tuhan adalah tempat perlindungan. Dia yang berkuasa atas segala waktu kita. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Itu loh kita di hadapan Tuhan begitu berbatas, begitu habis lenyap, begitu 70 tahun tuh pendek loh. Saya sekarang udah kurang 30 tahun lagi, 70 gitu kan. Kurang ding, karena saya udah 40 lebih. Nggak terasa, perasaan sih saya baru kemarin masuk kuliah gitu. Nggak terasa. Perasaan sih baru yang lalu gitu, saya masih, menurut saya, imut-imut jadi calon pendeta. Menurut saya. Tapi sekarang udah ibu-ibu, semua orang panggil saya ibu. Kecuali anak remaja saya di sini panggilnya Uni. Tapi saudara-saudara, begitu cepatnya waktu berlalu dan kalau kita tidak sadar kita punya batas untuk segala sesuatu, betapa sia-sianya kehidupan. Yang kedua, kita perlu menyadari dan memahami bahwa kita tidak sendirian, namun ada Tuhan yang menyertai. Karena itu saudara-saudara pahami, Tuhan itu baik, Ia mengasihi kita. Tuhan yang punya kehidupan kita itu Tuhan yang berpihak pada kita loh. Kalau Dia nggak berpihak pada kita, nggak bakalan Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dan ini loh Tuhan yang oleh pemazmur dimintain tolong, Tuhan ajari kami untuk menghitung hari. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Ia mengasihi kita. Karena itu ketika pemazmur meminta untuk diajari, sesungguhnya pemazmur tahu dan memahami bahwa Tuhan itu baik. Karena itu dia bisa minta sama Tuhan. Ia mengasihi kita. Jangan terlalu dikuasai oleh persoalan kita, Bapak, Ibu-ibu. Jangan hanya berfokus pada tantangan kehidupan kita. Sebab kita itu punya Tuhan yang menyertai dan Tuhan itu baik. Ia mengasihi kita. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak sendirian, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Karena kalau dibandingkan dengan dosa kita, kayaknya kita nggak layak deh untuk berada bersama dan disertai Tuhan. Tapi Tuhan kenyataannya selalu bersama dengan kita. Coba sadari, coba perhatikan baik-baik setiap langkah kita. Nggak perlu sampai kayak Bikuni tadi sih. Tapi coba, kalau malam sebelum tidur kita rewind, kita ulang lagi pengalaman dari pagi sampai malam. Coba temukan di sana. Ada nggak jejak Tuhan? Itu loh menghitung hari. Yang kedua, karena kita tidak sendirian namun ada Tuhan, karena itu jangan mudah mengeluh dan putus asa. We never know. Kita nggak pernah tahu bila mana Tuhan punya memberikan atau waktunya Tuhan tiba atas kita. Kadang Tuhan itu hadir dalam momen yang tidak kita duga, gitu kan? Masih ingat ceritanya Lazarus enggak, ibu-ibu? Lazarus yang meninggal itu loh.
terus dibangkitkan sama Tuhan Yesus, itu kan juga nggak terduga waktunya. Dalam konsepnya Maria dan Marta, kakaknya Lazarus, saudaranya Lazarus, itu Tuhan udah telat, adikku udah mati, saudaraku udah mati, Tuhan udah terlambat gitu. Tapi kan Tuhan dari awal udah ngomong, penyakit itu tidak akan bawa kematian, tapi ada rencana Tuhan yang tidak dinyatakan gitu kan. Jadi saudara-saudara, sekalipun seolah mentok dan seolah nggak ada jalan keluar, jangan mudah mengeluh dan putus asa. Kalau pengen ngeluh aja sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan itu baik kok, Dia memahami kita. Ya iya, Dia jauh lebih memahami kita ketimbang kita memahami Tuhan. Daripada kita ngomel-ngomel kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mencoba untuk mencari siapa yang salah dengan berbagai kesulitan kita, baiklah kita datang kepada Tuhan dan ngomong, Tuhan, aku tuh Tuhan. Kurang gimana dong? Aku tuh ngerasa Tuhan nggak ini deh sama aku. Nggak apa-apa, datang aja sama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Tapi jangan cari yang lain dan jangan berhenti untuk berjuang. Karena Tuhan mengerti betul bagaimana anak-anaknya. Dan Tuhan berkenan untuk menyertai kita, menguatkan kita dalam setiap tantangan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, karena kita tidak sendirian, nikmati dong waktu hidup kita bersama Tuhan. Menikmati hidup itu bukan hanya karena kita nggak punya persoalan loh, ibu-ibu. Tapi menikmati hidup itu karena kita punya hidup. Satu kali waktu saya curcol nih sama seorang dokter di jemaat. Saya bilang gini, aduh Bu, saya stres deh. Bu dokter ini anggota jemaat. Saya stres deh. Gimana nggak stres Bu? Pak ini begini, ini begini. Saya cerita macam-macam gitu. Pokoknya saya mengeluh gitu ya saudara ya. Waktu itu. Lalu Bu dokter ini ngomong gini, banyak masalah ya Bu? Iya Bu, saya stres. Udahlah Bu, Ibu tahu nggak gimana caranya untuk nggak punya masalah? Wah, saya penasaran gitu kan sama Bu dokter. Gimana Bu? Gampang Bu, mati aja. Aduh, saya bingung. Terus dia bilang gini, maaf ya Bu, soalnya selama kita hidup ya kita punya masalah Bu. Cuman orang mati yang punya masalah. Tapi itu pun kalau dia mati bunuh diri, masalah juga belum selesai. Saudara paham ya maksud dokter ini ya. Dokter ini sih orangnya santai dan ngomongnya belak-belakan gitu. Makanya saya suka ngobrol sama ibu dokter ini. Dokter itu ngomong, cuman orang mati yang nggak punya masalah. Karena semua masalah ada di orang hidup. Saudara, bersyukurlah kalau kita masih merasakan punya masalah. Nikmati saja. Toh kita pasti akan menemukan jalan keluarnya ketika kita bersama dengan Tuhan kok. Serius. Pasti. Nggak terduga jalannya. Tapi pasti. Nikmati waktu hidupmu dengan segala persoalannya. Karena itu bukti bahwa kita masih hidup. Saudara, akhir tahun lalu, saya ditunjuk menjadi ketua panitia Natal Bamak sekabupaten ya saudara ya. Di tengah masa pandemi, akhirnya kami memutuskan untuk hanya mengundang para pendeta dan hamba Tuhan dari gereja-gereja sekabupaten Jombang. Itu jumlahnya sekitar 100-an orang, saudara. Nah, kemudian kami mau mengajukan anggaran nih, Lalu diajukanlah anggaran cuma sekian juta. Ternyata dibilang ini kurang anggarannya, mesti di-up lagi untuk bisa mengajukan anggaran ke pemerintah daerah. Maka ditambahlah kira-kira 2 kali lipatnya dengan anggaran souvenir untuk untuk para pendeta dan hamba Tuhan ini. Nah, saya itu dalam hati berpikir begini, ini kalau dananya keluar dari pemerintah daerah. Kalau nggak keluar dana subsidinya, berarti panitia dong yang harus nekorin sekian juta, karena 2 kali lipat dari anggaran awal. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Nggak keluar tuh dana. Padahal udah di-share ke pendeta-pendeta, ke gereja-gereja anggota seluruh Jombang gitu ya, ada souvenir Natal yang nilainya cukup gede gitu. Karena jumlahnya ratusan, bukan karena nilainya yang fantastis, bukan. Nah, saudara-saudara, menjelang hari-hari itu, saya sebagai ketua panitia sudah sangat deg-degan. Nggak ada jalan nih. Nggak mungkin juga dong.
gedor bupati terus ngomong, Bu, keluarin dong ini, Bu, bupati, keluarin dong. Enggak bisa. Kami cuma berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara? H-1 jumlah dananya itu yang terkumpul dari persembahan dari gereja-gereja itu hanya berbeda sekitar 200 atau 300 ribu, melebihi dari anggaran yang udah digedein tadi. Dan itu terjadinya H-1. Saudara, saya nggak ngelihat jalan lain, tapi Tuhan ngasih jalan. Tuhan ngasih jalan. Karena itu, saudara, dari cerita itu saya cuma mau bilang, meski seolah nggak ada jalan, percaya deh, kita itu nggak sendirian. Selama kita libatkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Meskipun jalan keluarnya nggak seperti yang kita bayangkan, tapi pasti ada jalan keluar. Karena itu, nikmati waktu hidupmu. Dan itulah yang membentuk kita memiliki hati yang bijaksana. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 90 ayat 12 tadi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari, menyadari apa yang ada dan diberkati Tuhan dalam hidup kita, akan membawa kita pada hati yang bijaksana di dalam melihat kehidupan. Amin. Iya, itu yang bisa saya sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan dari bagian firman Tuhan ini, ibu-ibu? Sepertinya tidak ada. Kalau begitu, saya ajak kita untuk berdoa. Kita mohon Tuhan yang menetapkan firman ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan mengajarkan kepada kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Waktu begitu cepat berlalu dan kadang-kadang kami tidak mampu melihat ada karya Tuhan di sana, ada berkat Tuhan dan sukacita yang dari Tuhan yang Tuhan selipkan di sana. Kami sering mengeluh dan mengeluh. Kami tidak mampu melihat ada sukacita, ada berkat yang terselip, yang merupakan bagian dari Tuhan untuk kami. Karenanya ya Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami pun beroleh hati yang bijaksana. Kami menyerahkan diri kami, para perempuan yang berjuang dalam kehidupan dan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu Sinta. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Dia. Kita akan responi firman Tuhan yang telah disampaikan. Satu bagian yang menarik yang jadi yang saya garis bawahi juga, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin nggak selalu hal-hal baik yang kita jalani terus ya, tapi di saat-saat yang berat mengajar kita untuk mungkin duduk diam, merasakan benar-benar bahwa Tuhan hadir, ada di samping kita, memegang tangan kita, menopang kita. Kita akhiri ibadah kita. Menjadi satu keyakinan iman kita bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita dan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Minta kesediaan Bu Pendeta Dia untuk membawakan doa penutup dan berkat. Ya, mari kita berdoa, Ibu-ibu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan yang dari Tuhan, untuk peneguhan dari Tuhan. Namun terlebih lagi kami mengucap syukur untuk cinta Tuhan yang terus-menerus dinyatakan. Untuk kesabaran Tuhan dan cinta yang luar biasa itulah kami dapat hidup. Karenanya ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami di depan. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami. Kami rindu untuk boleh berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan. Dan kami memohon berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Sang Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih pada Ibu Pendeta Dia yang telah membawakan firman Tuhan. Dan terima kasih juga ibu-ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk hadir beribadah bersama. Sebelumnya kita mau foto bersama nih, biasanya.
Ya, mari Ibu Bu. 1, 2, 3. Sorry, lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih Ya, Kak. Terima luarnya kasih Irma. Bu. Terima Iya. kasih Pak Bu Pendeta. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu Pendeta kasih. Dian dan Buat teman-teman semuanya. semua. Terima kasih Ibu Pendeta Panitia, Dian. terima kasih. Ibu-ibu, Ibu Pendeta.